Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samsul Aprian. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang Pancasila sebagai filsafat. Apa saja yang akan kita bahas dalam materi ini? Yang pertama, apa pengertian dari Pancasila dan filsafat? Yang kedua, bagaimana pengertian Pancasila sebagai suatu filsafat? Yang ketiga, apa saja objek dari filsafat Pancasila? Dan yang keempat, bagaimana Pancasila pendekatan dasar ontologis, epistemologis, serta aksikologis. Dan yang terakhir, apa hakikat dari Pancasila? Pertama, pengertian Pancasila dan filsafat. Menurut Ruslan Abdul Ghani, Pancasila adalah filsafat negara yang lahir sebagai ideologi kolektif atau cita-cita bersama seluruh bangsa Indonesia. Sedangkan filsafat adalah suatu kebijaksanaan hidup atau filosofi untuk memberikan suatu pandangan hidup yang menyeluruh berdasarkan refleksi atas pengalaman hidup maupun pengalaman ilmiah. Filsafat merupakan suatu ilmu pengetahuan karena memiliki logika, metode, dan sistem. Pancasila merupakan suatu filsafat. Menurut Ruslan Abdul Ghani, Pancasila adalah filsafat negara yang lahir sebagai ideologi kolektif atau cita-cita bersama seluruh bangsa Indonesia. Filsafat Pancasila dapat didefinisikan sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan berbudaya bangsa, dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh. Pengertian filsafat Pancasila secara umum adalah hasil berpikir atau pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang dianggap, dipercaya, dan diyakini sebagai kenyataan, norma-norma, dan nilai-nilai yang benar, adil, bijaksana, dan paling sesuai dengan kehidupan yang kepribadian bangsa Indonesia. Apa saja objek dari filsafat Pancasila? Yang pertama ditinjau dari segi objektifnya, filsafat merupakan hal-hal yang ada atau dianggap dan diyakini ada, seperti manusia, dunia, Tuhan, dan seterusnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa objek filsafat adalah segala sesuatu yang terwujud dalam sudut pandang dan kajian yang mendalam atau radikal. Secara lebih sistematis, para ahli membagi objek filsafat ke dalam objek material dan objek formal. Objek material adalah objek yang secara wujudnya dapat dijadikan bahan talaah dalam berpikir, sedangkan objek formal adalah objek yang menyangkut sudut pandang dalam melihat objek material tertentu. Bagaimana Pancasila melalui pendekatan dasar ontologis, epistemologis, serta aksikologis. Ontologis atau hakikat manusia, sila-sila Pancasila. Manusia sebagai pendukung pokok sila-sila Pancasila secara ontologis memiliki hal-hal yang mutlak, yaitu terdiri atas susunan kodrat, raga, dan jiwa jasmani dan rohani. Sifat kodrat manusia adalah sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, serta kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk pribadi berdiri sendiri dan sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Dasar epistemologis atau pengetahuan. Sebagai suatu ideologis, maka Pancasila memiliki 3 unsur pokok agar dapat menarik loyalitas dan pendukungnya, yaitu yang pertama logos, yang berarti rasionalitas atau penalarannya. Yang kedua pathos, yaitu penghayatannya. Dan yang ketiga ethos, yaitu kesusilaannya. Dasar epistemologis Pancasila pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dengan dasar ontologisnya. Pancasila sebagai suatu ideologi sumber pada nilai-nilai dasarnya, yaitu filsafat Pancasila. Dasar aksiologis Pancasila. Aksiologis adalah ilmu yang membicarakan tentang tujuan ilmu pengetahuan itu sendiri. Jadi, aksiologi merupakan ilmu yang mempelajari hakikat dan manfaat yang sebenarnya dari pengetahuan, dan sebenarnya ilmu pengetahuan itu tidak ada yang sia-sia kalau kita bisa memanfaatkannya, dan tentunya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan di jalan yang baik pula. Hakikat dari Pancasila. Kata hakikat dapat didefinisikan sebagai suatu inti yang terdalam dari segala sesuatu yang terdiri dari sejumlah unsur tertentu yang mewujudkan sesuatu tersebut, sehingga terpisah dengan sesuatu lain dan bersifat mutlak. Contohnya pada hakikat air yang tersusun atas 2 unsur mutlak, yaitu hidrogen dan oksigen. Kebersatuan kedua unsur tersebut bersifat mutlak untuk membentuk air. Artinya, kedua unsur tersebut secara bersama-sama menyusun air sehingga terpisah dari benda-benda yang lainnya, misalnya dengan bentuk kayu dan lain sebagainya. Dalam realisasinya, Pancasila adalah pedoman praktis, yaitu dalam wujud pelaksanaan praktis dalam kehidupan negara, bangsa dan negara Indonesia yang sesuai dengan kenyataan sehari-hari, tempat, keadaan, dan waktu. Sehingga pelaksanaan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari bersifat dinamis, antisipatif, dan sesuai dengan perkembangan waktu, keadaan, serta perubahan zaman. Itulah tadi tentang
Pancasila sebagai filsafat. Mari kita mengulas kembali Pancasila. Mungkin ada yang lupa atau tidak hafal dengan Pancasila. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, adalah ketuhanan yang berkemanusiaan, yang adil dan beradab, yang kebersatuan Indonesia, yang berkerakyatan, yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam berbagai perwakilan, serta yang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, itulah dia tadi pembahasan saya tentang Pancasila sebagai filsafat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.